Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semua, alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, proses perkuliahan di semester genap khususnya mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas D2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia kita buka dengan resmi dengan membaca bismillah. Anak-anakku semua dalam proses perkuliahan ilmu perundang-undangan tentunya setelah melewati beberapa semester proses pemahaman tentang ilmu hukum. Ilmu perundang-undangan dalam konteks ini kita bagi session di dalam sub-sub materi masing-masing pertemuan itu ada 16 kali plus di dalamnya adalah pertemuan untuk ujian tengah semester dan pertemuan untuk ujian akhir semester. Klasifikasi dalam akumulasi pemberian nilai akhir tentunya ada di dalam kontrak perkuliahan. Di satu sisi, Ananda sebagai mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban. Di sisi lain, kami sebagai dosen mempunyai hak kewajiban memberikan materi. Salah satu contoh hak Ananda atau kewajiban Ananda itu berbarengan dengan hak dan kewajiban kami selaku dosen. Informasi awal saya ketengahkan kepada Ananda adalah bukan bawahan kami, ya. Ananda bukan anak buah kami, tapi Ananda adalah mitra sejajar bagi kami dalam proses mensukseskan pelaksanaan perkuliahan. Jadi itu harus dipahami lebih awal. Untuk itu dalam proses perkuliahan ini keaktifan Ananda juga diharapkan, bukan hanya keaktifan dosen untuk mengirimkan materi, bukan hanya keaktifan dosen memberikan tugas, tapi Ananda harus terbuka, harus berani mengemukakan ide dan pikiran. Ya kan? Salah satu contoh evaluasi yang kita lakukan dalam proses perkuliahan daring ini memberikan sesuatu rekomendasi. Salah satu contoh ada beberapa keluhan dari Ananda mahasiswa menyatakan bahwa kami tidak puas dalam penerimaan materi. Karena terkadang materi yang dikirim itu tanpa ada penjelasan secara detail, secara mendasar harus dibagaimanakan materi yang ada. Dan yang kedua, aspek pemahaman Ananda kita tidak elaborasi sedemikian rupa sehingga Ananda setelah selesai melaksanakan perkuliahan itu tidak bisa memahami apa sebenarnya hakikat daripada mata kuliah yang ditekuni atau mata kuliah yang dipelajari. Untuk itu, proses ini kita membangun suatu kesepahaman dan keterikatan. Interaksi antara mahasiswa dan dosen itu harus jelas dan bermanfaat. Salah satu contoh, kalau ada materi yang kita upload atau kirim di aplikasi Kalam, karena itu pusatnya pembelajaran kita, kalau ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, ada yang dalam hal ini membutuhkan penjelasan lebih jauh, Ananda harus berani. Itulah hakikat daripada mahasiswa Fakultas Hukum, ya. Oke. Salah satu contoh, di dalam pertemuan pertama itu saya kirim beberapa item file yang ada. File yang pertama adalah persoalan kontrak perkuliahan. Ananda harus pahami, kontrak perkuliahan itu tidak serta-merta kita memberikan nilai akhir kepada Ananda, tapi ada akumulasi dari beberapa item. Salah satu contoh, Ananda rajin nggak masuk kuliah. Dalam hal ini kita melalui perkuliahan daring karena kita tidak memungkinkan perkuliahan offline tatap muka. Dan yang kedua, rajin tidak menyetor tugas yang ada. Dan yang ketiga adalah aktif tidak di dalam proses diskusi di kelas, ya kan? Oke, saya mulai. Ini merupakan antisipasi untuk memberikan pemahaman dan pembenahan terhadap metode yang kita lakukan dalam proses perkuliahan. Kami pahami bahwa dalam hal ini Ananda dan kami selaku dosen itu diperhadapkan dalam dua hal besar. Yang pertama adalah kami prihatin bahwa kondisi penyebaran COVID ini semakin meningkat, itu yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah, khususnya kami selaku pelaksana akademik di fakultas, harus menciptakan, harus melaksanakan perkuliahan secara offline. Dan yang kedua, di sisi yang kedua, Ananda harus memenuhi syarat dalam proses perkuliahan sampai berakhir.
Itu akumulasi dari hal itu, perpaduan dalam konteks itulah harus kita serba membijaksanai. Harus kita serba memfasilitasi apa yang harus didapatkan oleh mahasiswa mengenai mata kuliah tertentu yang menjadi pegangan bagian Anda dalam proses pembelajaran di semester genap ini. Saya mulai dari Pak Agus Salim, ada keluhan nggak? Atau ada saran kritikan terhadap proses pembelajaran? Oke, silakan, Bos. Pak Agus, enggak, mic-nya di-on kan, Bos? Ya, lupa. Ya, maaf, Pak. Ya, mungkin untuk yang pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya kondisi kami sementara isolasi, Pak. Iya. Ya, di hotel. Iya. Ini memasuki hari kelima dari 10 hari yang dijadwalkan, Pak. Iya. Saya kira kalau sistemnya kita sudah bagus, Pak. Ini karena melihat juga dari perguruan tinggi lain sama saja, Pak. Memang sistemnya seperti ini. Jadi hanya mungkin namanya saja berbeda, tapi sistemnya kurang lebih sama. Saya kira tinggal dilanjut, Pak. Kami insya Allah siap bisa menerima, Pak. Ya. Terima kasih untuk Ananda, Agus Salim. Kami berdoa mudah-mudahan Ananda dalam proses ini cepat sembuh, senantiasa berpegang kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya proses penyelesaian kesembuhan itu bisa berhasil dengan bagus. Dan insya Allah kami berterima kasih bisa mengikuti perkuliahan walaupun dalam kondisi sementara isolasi ya. Oke, yang kedua, saya persilakan Celia. Celia, silakan. Ada keluhan, saran, dan kritikan nggak untuk penyempurnaan metode pembelajaran kita? Sudah tidak ada, Pak. Sudah bagus. Baso Agung, ada komentar? Enggak, Ji, Pak. Sudah bagus. Yusman Nur Adiatma. Yusman Nur, gimana? Oke, mungkin dia lagi kurang bagus, tidak stabil signalnya. Rismayanti, ini lagi mobile dia, lagi di jalan. Silakan. Ya, Pak. Udah bagus. Ya. Oke. Rahmi. Rahmi gimana? Ada keluhan, saran, dan kritikan? Silakan. Untuk rujukan bukunya Pak gimana, Pak? Ada rujukan bukunya beberapa itu, saya persilakan kepada Ananda. Silakan membaca, ya. Ya, ada di situ. Terserah buku mana yang mau dipergunakan atau combine beberapa buku. Oke. Di salah satunya ya. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk semuanya, pegangan dasar kita tentunya dalam proses pembelajaran ilmu perundang-undangan kita mengacu kepada hukum dasar kita, hukum dasar negara kita. Ananda harus mengkaji dan membaca baik-baik itu konstitusi, isi daripada konstitusi. Dan yang kedua adalah ada aturan yang berlaku positif dalam hal ini adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada proses bagaimana caranya pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang 12 2011, begitu juga ada TAP MPR mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, dan yang terbaru, ya ada undang-undang yang terbaru dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan saya sudah upload di pertemuan satu itu, ya, dasar hukum. Oke. Jadi dua hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai pegangan dasar mengenai dasar hukum itu adalah konstitusi dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam peraturan perundang-undangan itu ada namanya produk hukum peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, ada produk hukum di tingkat daerah. Produk hukum yang ada di tingkat daerah yaitu
mengenai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah daerah. Yang terakhir itu ada pemerintah desa. Ya, itu yang harus dipahami oleh Ananda. Yang kedua yang saya sampaikan kepada Ananda, tentunya berpegang kepada tahapan penyajian materi yang ada di Kalam. Kalau Ananda pernah masuk di Kalam, maka dengan jelas itu tergambar bahwa pertemuan satu materinya apa, pertemuan kedua materinya apa, dan pertemuan ketiga materinya apa. Ini supaya Ananda bisa pahami ada struktur pembelajaran sampai akhir Ananda bisa sampai kepada tingkat pemahaman yang lebih bagus tentang ilmu perundang-undangan. Sebagai pengantar, saya memberikan contoh kepada Ananda. Peristilahan atau penamaan mengenai ilmu perundang-undangan itu ada dua hal yang mendasar. Yang pertama adalah apa sih itu persoalan ilmu pengetahuan atau ilmu secara spesifik. Tentunya kita bisa mengkaji dan mengerti batasan definisi tentang itu apa yang dimaksud sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kita pahami apa yang dimaksud dengan perundang-undangan. Indonesia dalam konteks ini kalau kita melihat bangunan negara kita mengadop dalam hal ini konsepsi tentang negara hukum. Ya, konsepsi tentang negara hukum ini turunannya adalah bahwa kita ini negara berkonstitusi. Negara berkonstitusi atau konstitusi dalam hal ini adalah sebagai hukum dasar negara. Hukum dasar negara inilah menjadi pijakan bagi warga negara, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara atau dalam mengelola negara. Salah satu contoh, dasar hukum dalam proses pembelajaran kita, konstitusi, khususnya pasal 1 ayat 1. Itu tergambar bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Dalam klausul bahasa di Undang-Undang Dasar adalah kedaulatan rakyat, kedaulatan terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini yang harus dipahami. Interpretasi dalam pemahaman itu bahwa kita adalah konsep negara hukum, di mata kuliah lain mungkin Ananda pernah mendapatkan yang mana negara hukum yang kita bangun. Ya kan? Ada dua pilar konsepsi negara hukum yang ada di dunia ini, Indonesia pasti menganut dari beberapa konsep itu. Konsep teori negara hukum yang pertama adalah aspek yang disebut sebagai konsepsi negara hukum Reichstag. Dan yang kedua, konsepsi negara hukum rule of the law. Ya, ini ya secara detail Ananda bisa pahami dari mana lahirnya konsep negara hukum Reichstag, dari mana lahirnya konsep negara hukum the rule of law. Oke. Turunannya itulah membuat bahwa dalam hal ini pasal 1 ayat 2 mengetengahkan secara tekstual sebagai perintah dan amanat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam hal inilah proses pengelolaan negara, penyelenggaraan pemerintahan itu terpusat ya di pemerintah pusat. Untuk itu, dalam hal itu kaitannya dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan ada beberapa macam cara proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau di tingkat pusat ada namanya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bentuknya kan beda. Yang bentuknya undang-undang itu disepakati bersama antara DPR dengan Presiden. Karena itu ada di pasal-pasal di konstitusi. Ada kekuasaan pemerintah, ada kekuasaan Presiden. Tentunya kekuasaan pembentukan perundang-undangan, inisiatifnya pemerintah boleh baru mengirim kepada DPR. Begitu juga inisiatif pembentukan peraturan perundang-undangan ada di DPR atas nama usul inisiatif DPR baru disepakati oleh pemerintah. Nah,
Dalam hal ini, turunannya, bagaimana melihat bahwa produk peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh daerah, ini sama. Proses pembentukannya antara gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Antara wali kota bersama dengan DPRD kota. Antara bupati bersama dengan DPRD kabupaten. Ini dalam proses pembentukannya diatur secara detail di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk awalnya, sebelum masuk kepada inti bagaimana itu ilmu perundang-undangan, tentunya Anda harus pahami bahwa dalam kehidupan bernegara ini, dalam proses pembentukan hukum itu, ada beberapa norma yang melekat. Seperti yang diketengahkan oleh beberapa pakar, atau kami sendiri selaku dosen setelah mengkaji dengan cermat. Dalam kehidupan kita ada dua hal yang harus dipahami di dalam hal persoalan penerapan atau implementasi hukum. Yang pertama adalah bagaimana hukum tertulis itu sendiri dibentuk dan diberlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua ada namanya hukum tidak tertulis. Tentunya Anda bertanya, hukum tidak tertulis itu yang bagaimana? Itulah yang dimaksud hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak dibentuk berdasarkan hukum negara, tapi bersesuaian dengan perkembangan peradaban manusia yang ada di masyarakat Indonesia. Selalu dikatakan bahwa adat kebiasaan, ya, budaya, persoalan kebiasaan masyarakat itu yang menjadi suatu pedoman atau menjadi tuntunan bagi warga negara atau kelompok masyarakat itu untuk berperilaku, beretika, ya. Ujung-ujungnya dalam konteks ini, Anda harus pahami bahwa antara hukum negara dan hukum tidak tertulis itu atau hukum ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat, terkadang mempunyai benturan-benturan dalam penerapannya selalu kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh yang saya ketengahkan kepada Ananda, kalau berbenturan ini, dalam hal ini yang mana harus diadopsi? Secara sepintas saya kemukakan case yang ada. Ananda paham di dalam Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang mengatur mengenai barang siapa yang membawa senjata tajam maka diancam dengan hukuman pidana. Pak Agus Salim paham kan? Itu? Halo? Pak Agus? Ya, Pak. Pernah dengar kan? Ya, bahwa barang siapa yang membawa senjata tajam maka pasti dikena ancaman pidana, ya kan? Itu berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berlaku kepada semua rakyat Indonesia. Itu kata kuncinya. Karena suatu undang-undang yang dibentuk dan diterbitkan dan diberlakukan secara positif, mau tidak mau seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan taat tentang itu. Dan yang kedua, di seluruh wilayah Indonesia tanpa ada sekat, di daerah manapun harus berlaku secara positif. Tapi kalau itu diperhadapkan dalam adat dan kebiasaan serta budaya masyarakat, itu tentunya memberikan suatu benturan nilai. Salah satu contoh, kalau klausul barang siapa yang membawa senjata tajam diancam pidana, bagaimana nasib petani-petani atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di pelosok setiap hari menggenggam barang tajam, senjata tajam. Contohnya petani, setiap mau ke sawah pasti membawa senjata tajam, ya kan? Ibu-ibu kalau mau ke kebunnya pasti membawa senjata tajam. Kalau secara harfiah, secara gramatikal, kalau ini diberlakukan, maka untuk mencapai kepastian hukum, maka ibu-ibu itu pasti memenuhi unsur, bapak-bapak yang ke sawah itu pasti memenuhi unsur, ya kan? Inilah yang menjadi salah satu benturan norma hukum dengan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Tentunya ada di dalam hal pemberlakuan hukum ini tentunya membutuhkan suatu kebijakan, ya kan? Inilah norma yang berlaku di masyarakat. Ujung-ujungnya kalau pelanggaran norma dan etika di masyarakat
harus kita pahami secara detail. Salah satunya adalah, ini karena tinggal 10 menit, ini mohon maaf karena waktunya tadi agak repot, kita menunggu teman-teman, kita menunggu Ananda semua. Jadi, singkat saya sampaikan, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat menjadi piranti dalam hal mendukung pelaksanaan aturan yang berlaku positif. Di dalam hal ini, pemberlakuan hukum yang ada di tengah masyarakat tentunya menghormati kearifan lokal yang ada. Oke, itu yang pertama sebagai pengantar, karena di dalam hal ini insya Allah nanti perkuliahan kedua, Ananda aku semua bisa masuk lebih awal di Kalam, kita undur persoalan kuliah daringnya, mungkin sekitar 3-40 menit Ananda membaca materi yang ada, atau saya antisipasi setiap perkuliahan saya share melalui di sini, share screen. Ya. Poin-poin yang utama yang Anda harus pahami, apakah melalui PowerPoint atau dengan file lain, ya. Oke, untuk Anandaku, ada yang mau berkomentar sebelum kita lanjutin? Baso Agung masih mendengar? Halo? Masih Pak, masih. Apa yang Ada, Pak. supaya lebih bagus kita komunikasi? Ini merupakan awal perkuliahan ini, kuliah perdana, pengantar untuk memasuki ruang bagaimana Anda bisa memahami secara jelas nanti mengenai mata kuliah ilmu perundang-undangan. Oke Nanda, silakan. Ada yang mau dikemukakan? Halo, Baso Agung, silakan. Udah Pak. Oke, Andi Aksal. Ini kameranya off. Andi Aksal Ilham. Iya Pak. Ya. Tidak Ji Pak. Tidak Ji. Oh iya, perlihatkan mukanya bos, walaupun baru bangun belum minum kopi. Muhammad Farhan. Halo? Iya Pak. Ini di tadi enggak? Narasi yang kita atau dengar semua enggak? Iya Pak, dengar. Oke. Tapi masih putus-putus suaranya. Oh iya. Muhammad Rais. Ini karena 5 menit ke depan ini pasti mati dengan sendirinya. Oke. Muhammad Rais. Ya Pak, iya Pak. Ya. Ada yang mau diberi saran? Tidak ada ya? Andi Dulung. Halo Andi Dulung. Ya, untuk perkuliahan Pak tetap seperti tadi, menunggu dulu teman beberapa orang masuk atau tepat waktu sudah dimulai. Ini nih kita bijaksanain Anda ya. Karena saya atur di Kalam itu ada timing. Ini kan kita mulai kuliah jam 10.30. Kita berikan keleluasan kepada teman dulu sekitar 30 menit masuk di Kalam melakukan absensi berikut dengan melihat materi yang ada. Ya kan? Dikaji, dipelajari, dan dibaca-baca itu apa yang menjadi isu utama. Supaya di dalam hal forum diskusi di Zoom, di waktunya terbatas, kita pergunakan efektif. Oke? Pak Taufikul Hidayat, ada nggak? Pak Taufikul Hidayat? Tidak ada, Pak. Oke. Ini Celia. Ya, Pak, tidak ada, Pak. Oke. Lagi di kantor, Pak? Di rumah, Pak. Oke, Pak Taufik, sudah Ibu Celia. Celia? Masih dengar suara saya? Sudah bagus. Ya. Oke. Sudah bagus. Penjelasannya melalui Zoom. Oke. Jadi kita antisipasi itu ya. Oke. Ibu Nural Akwan, bukan Ibu ini. Nural Akwan. Oh, aduh. Oke. Tidak ada, Pak. Oke, apa masalahnya? Coba dong silaturahmi dengan bagus ya. Oke, apa yang mau dikemukakan? Nggak ada? Sudah bagus, Pak. Oke. Tidak ada. Sudah tidak ada, Pak. Oke.
Riko Sarbonja. Riko mana? Nggak pernah dilihat orangnya. Ini baru bangun, baru minum kopi, baru merokok ya. Di mana posisinya? Di rumah kakek, Pak. Oh iya, yang penting kita saling memahami ya. Bijaksana, jangan kita kaku dalam hal memperlakukan teman-teman dalam proses perkuliahan ini. Masih ada yang belum? Oke, marilah, karena persoalannya waktu juga yang memaksa kita, dan insya Allah mudah-mudahan proses perkuliahan ini bisa berlangsung dengan bagus. Saya harapkan kepada anandaku semua, kita saling mendoakan supaya penyebaran COVID atau Corona dalam negara kita atau di lingkungan kita bisa kita kurangi atau minimalis sedemikian rupa. Dan teman-teman yang terinfeksi kita doakan. Mudah-mudahan ke depan bisa bersama-sama kita atau minggu depan bisa bersama-sama kita dalam proses pelaksanaan perkuliahan. Dalam hal ini dia sudah sembuh atau mengarah kepada perbaikan stamina. Karena ini kita tidak pernah meminta, itu merupakan salah satu rekayasa Tuhan yang ada. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya bergantung kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kehidupan kita tentunya diatur dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menukilkan bahwa kita ini khalifah. Tentunya tentunya ikon yang melekat kepada kita sebagai khalifah, kita harus bertanggungjawabkan dalam aktivitas kita dunia dan akhirat. Untuk itu mudah-mudahan perkuliahan ini sebagai ajang silaturahmi awal bisa mendapatkan ridho dan rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mensyukuri apa yang ada. Saya harapkan kepada anandaku semua senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa mengkaji beberapa cabang ilmu pengetahuan yang menjadi mata kuliahnya. Marilah kita menutup pertemuan pertama ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih untuk anandaku semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan. Tentunya chemistry yang kita bangun bisa berlangsung sampai kepada tahap berakhirnya perkuliahan semester genap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat sehat ya, Anda Agus. Cepat sehat ya. Ya, terima kasih Pak. Iya.